Selamat malam jemaat yang Tuhan Yesus berkati dan kasihi. Apa kabar pada malam hari ini? Semoga kita tetap sehat dan tetap ada dalam sukacita bersama-sama dengan Tuhan dan di tengah-tengah keluarga. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini yang telah kita baca tadi bersama dengan keluarga, Keluaran pasal 20 ayat 1-17 itu adalah merupakan ke-10 perintah atau firman Tuhan atau yang disebut sebagai dekalog. Dan tentunya pasal ini menjadi bacaan yang tidak asing bagi kita. Kita telah pelajari sejak kita masih kecil sampai ketika kita telah dewasa, ke-10 firman Tuhan atau perintah Tuhan ini diberikan oleh umat Israel ketika mereka berada di dalam suatu pengembaraan menuju kepada tanah perjanjian. Maka disinilah awal yang baru kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Tuhan memberikan kepada mereka peraturan-peraturan yang mengikat mereka agar mereka berada pada jalan yang Tuhan telah tetapkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pedoman atau petunjuk atau firman Tuhan ini perlu untuk umat Tuhan, karena bagi Allah umat Tuhan ini harus tetap dipandu oleh perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan dari Allah, supaya mereka tidak serong ke kanan atau ke kiri, tetapi berjalan lurus sesuai dengan apa yang telah Tuhan kehendaki bagi mereka sebagai umat yang satu-satunya berbakti kepada Allah Israel. Jemaat Tuhan, mengapa Tuhan memberikan perintah dan ketetapan serta peraturannya ini kepada Israel? Salah satunya adalah supaya mereka tetap mengingat akan kebaikan Tuhan. Mereka tetap memahami siapakah Allah yang telah menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir dahulu. Dan inilah yang menjadi alasan supaya mereka juga tetap menghormati Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada pada ke-10 firman Tuhan atau perintah Allah ini diberikan kepada umat Israel, ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah mengasihi Allah. Sikap hormat, setia, taat kepada Tuhan harus menjadi gaya hidup setiap hari. Mau tidak mau. Kita diminta untuk tidak menggantikan posisi Allah dengan apapun juga. Apakah itu kekayaan, kekuasaan, atau kenikmatan duniawi. Karena Allah adalah Allah yang patut disembah dan dimuliakan. Dan juga Allah yang cemburu. Allah tidak ingin diduakan. Ia ingin bahwa kita tetap berbakti padanya. Karena ialah penguasa langit dan bumi, pemilik semesta ini. Yang kedua adalah dalam dekalog ini atau ke-10 perintah Tuhan, kita diajak untuk mengasihi sesama. Bukan hanya sekedar mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama kita. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu juga yang disampaikan oleh Yesus. Sehingga inilah yang harus tetap kita pegang dalam kehidupan kita. Selama satu hari ini sebelum kita beristirahat, pikirkanlah, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Allah, menghormati Dia. Tapi bukan hanya itu, apakah kita juga sudah mengasihi sesama kita dan memperlakukan mereka sebagai ciptaan Allah yang harus juga dihormati dan disayangi serta dikasihi.
Nah, karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tetap memperhatikan firman Tuhan pada malam hari ini. Di sini katakan Tuhan menghadirkan berbagai perintahnya agar kita dapat hidup dengan tertib dan mampu mewujudkan kasih persaudaraan dengan sesama. Biarlah firman Tuhan ini akan tetap terus melengkapi kehidupan kita, bukan hanya hari ini tetapi esok dan seterusnya, untuk tetap mengasihi Allah dan mengasihi sesama, sebab itulah tuntunan Tuhan bagi kita, agar kita tetap ada di dalam jalannya. Dan kita semua berkenan di hadapan Tuhan. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Dalam penyertaan-Mu kami boleh berjalan. Dalam tuntunan kasih-Mu kami boleh memperoleh berkat. Dan saat ini kami juga bersyukur firman Tuhan telah memberikan kepada kami nasihat untuk tetap terus ada dalam kebenaran firman Tuhan sebagai pemandu kami menyusuri jalan-jalan kehidupan kami, agar kami tidak tersesat dan tetap ada pada jalan-Mu. Sertai kami sepanjang malam hari ini ketika kami akan beristirahat ya Bapa, agar kami memperoleh kekuatan dalam malam istirahat kami ini untuk kami gunakan pada esok hari. Berkati setiap orang yang terus datang kepadamu, memohon kepadamu, dengarkanlah seru dan doa kami ya Bapa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan malam ini dalam dekapan kasih Tuhan, kami boleh beristirahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.